Ada salah seorang putri dari salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau terkenal dengan kedermawanannya. Beliau adalah Utsman bin Affan. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang salah seorang putri dari Utsman bin Affan yang bernama Aisyah binti Utsman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang-orang agung, kita bertemu sahabat berkedudukan tinggi, bernasab mulia, bermartabat agung di rumah kenabian, dan mempunyai posisi tinggi di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Utsman bin Affan. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Utsman bin Affan mempunyai sejumlah anak laki-laki. Ia mempunyai 4 putri dari 5 istri. Ketujuh anak perempuan Utsman bin Affan adalah Maryam, putri dari Ummu Amr bin Jundab, Ummu Sa'id, putri dari Fatimah binti Al-Walid bin Abdul Syams Al-Makhzumiyah, Maryam As-Sughra, putri dari Nailah binti Al-Farafisah, Ummu Al-Banin, putri dari Ummu Walad, Aisyah, putri dari Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah, Ummu Abban dan Ummu Amr. Keduanya saudara perempuan Aisyah dan ibu keduanya adalah Ramlah binti Syaibah. Ramlah binti Syaibah, ibu dari Aisyah, adalah salah seorang Syahabiyat dari kabilah Quraisy dan berasal dari kalangan Ningrat. Nama lengkapnya adalah Ramlah binti Syaibah bin Rabi'ah bin Abdu Syams al-Absyamiyah. Ayah Ramlah adalah salah seorang yang memerangi Islam bersama saudara laki-lakinya, Utbah bin Rabi'ah. Keduanya, Syaibah dan Utbah, terbunuh dalam perang Badar dalam keadaan kafir. Sedang Ramlah termasuk orang yang hatinya dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian masuk Islam dan berbaiat. Ketika itu, Hindun binti Utbah masih bertahan pada kemusyrikannya. Ketika Hindun binti Utbah mengetahui keislaman putri pamannya dari jalur ayah, Ramlah binti Syaibah, maka hal itu sangat mengganggunya dan ia merasa gagal. Karena itu, Hindun binti Utbah mengancam Ramlah binti Syaibah karena masuk Islam dan mengancamnya karena kematian ayahnya, Syaibah binti Rabi'ah dalam perang Badar. Paman Hindun binti Utbah pernah berkata kepada Ramlah binti Syaibah, yang ia anggap wanita murtad dari agama nenek moyang, semoga Allah mengecam wanita murtad di Waj atau Taif, Mekah atau sudut-sudut Al-Hajun. Dia bergabung kepada kelompok yang membunuh ayahnya. Apakah kabar terbunuhnya ayahmu telah datang kepadamu dengan meyakinkan? Ramlah binti Syaibah tidak menjawab balik perkataan Hindun binti Utbah itu. Ia bahkan berharap Hindun binti Utbah masuk Islam. Setelah ia merasakan manisnya iman dan mengetahui hakikat Islam, Ramlah binti Syaibah meneruskan perjalanan keimanannya bersama wanita-wanita beriman. Iman telah menguat di hati Ramlah binti Syaibah. Ketika terjadi gelombang hijrah ke Madinah, Ramlah binti Syaibah ikut hijrah. Di Madinah, ia dinikahi Utsman bin Affan yang kemudian melahirkan 3 putri, yaitu Aisyah, Ummu Aban, dan Ummu Amr. Abu Az-Zinnad, mantan budak Ramlah binti Syaibah, berkata, Ramlah binti Syaibah masuk Islam dan berbaiat. Abu Az-Zinnad, yang nama aslinya Abdullah bin Zakwan al-Madani, adalah mantan budak Ramlah binti Syaibah. Ia termasuk salah seorang dari generasi tabi'in. Abu Az-Zinnad meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Abu Umamah binti Sal secara mursal. Banyak sekali tokoh ulama meriwayatkan hadis dari Abu Az-Zinnad. Para ulama sepakat memuji Abu Az-Zinnad, ilmunya yang banyak, hafalannya, keutamaan dan keahliannya di berbagai disiplin ilmu. Sufyan Ats-Tsauri menamakan Abu Az-Zinnad sebagai Amirul Mukminin dalam hadis. Ali bin Al-Madani memberi kesaksian bahwa Abu Az-Zinnad adalah seorang alim. Muhammad bin Sa'ad berkata, Abu Az-Zinnad adalah orang terpercaya, banyak hadisnya,
alim dan pentasfer ilmu. Ia meninggal dunia pada 130 Hijriah dalam usia 66 tahun. Aisyah binti Utsman mengasuh anak Abu Az-Zinad, mendidiknya dan berbuat baik kepadanya. Sebagaimana ayahnya, Abu Az-Zinad adalah mantan budak ibu Aisyah, Ramlah binti Syaibah. Di antara kedua orang tuanya, Aisyah binti Utsman tumbuh dengan baik. Ia mengadopsi akhlak orang tuanya, belajar balaghah dan perkataan yang fasih dari keduanya. Karena itu, tidak heran kalau Aisyah binti Utsman menjadi putri yang paling populer. Tak diketahui persis kapan Aisyah binti Utsman lahir, namun beberapa riwayat menyebutkan ia lahir pada akhir era kenabian atau di awal periode Khulafa ar-Rasyidin. Tak ada keterangan dari Aisyah binti Utsman. Para penulis juga tidak menyebutkan kalau Aisyah binti Utsman adalah sahabiah, seperti umumnya putri-putri sahabat. Beberapa buku sastra dan sejarah menyebutkan sedikit informasi tentang Aisyah binti Utsman. Para perawi juga menyebutkan bahwa Aisyah binti Utsman mempunyai keahlian luar biasa dalam berorasi, walaupun sebagian riwayat tersebut palsu. Beberapa sumber menukil khutbah yang katanya diucapkan Aisyah binti Utsman. Ibnu Taifur al-Khurasani meriwayatkan khutbahnya, di mana orang-orang fasih terkemuka pada zaman dan di daerahnya tak mampu menyusun khutbah seperti itu. Bahkan Sahban Wa'il, seorang orator ulung di masanya, menjadi lebih tidak fasih di depannya dibandingkan Bakil. Bahkan Kus tak bisa berbuat apa-apa di depan Aisyah binti Utsman. Aksam jadi tidak fasih di depan Aisyah binti Utsman. Para penukil riwayat dan pembuat riwayat palsu kukuh berpendapat bahwa perkataan yang akan kita dengar adalah bukti kefasihan Aisyah binti Utsman. Bahkan, Aisyah binti Utsman bicara spontan setelah ayahnya, Utsman bin Affan, syahid. Diriwayatkan, Utsman bin Affan terbunuh dan Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Terdengarlah suara Aisyah binti Utsman yang berteriak keras, "Hai para pemberontak Utsman, sesungguhnya kita milik Allah dan padanya kita kembali. Jiwanya telah meninggal, darahnya mengucur di tanah haram Rasulullah SAW, dan ia dilarang dikuburkan. Ya Allah, seandainya ia mau, ia pasti menahan diri, mendapatkan hakim dari Allah, mendapatkan penolong dari kaum muslimin dan mendapatkan saksi dari kaum muhajirin. Dengan begitu, ia dapat mengembalikan orang yang menentangnya pada kebenaran, atau kepala-kepala menjadi binasa, atau katup tenggorokan menjadi terbelah dan darah pun mengucur. Namun ia merasa kesepian dari apa yang kalian ributkan dan memandang udara tidak cocok. Mudah-mudahan rahmat Allah tercurah kepadamu, ayah. Engkau menyimpan pahala dirimu dan bersabar terhadap perintah Tuhanmu hingga engkau bertemu dengannya. Sungguh sekarang tawar-menawar kebatilan, penajaman kebencian, benih-benih kedengkian dan mencari balas dendam tampak pada mereka. Dengan demikian, dekatlah makar dan kezaliman mereka, serta upaya saling serang di antara mereka. Mereka tidak memaafkan orang yang salah dan tidak menegur orang yang berdosa. Kemudian sikap itu sebagai alasan untuk menumpahkan darah dan membolehkan hal-hal terlarang." Setelah itu, seperti diduga, para perawi dan para pembuat riwayat palsu, Aisyah binti Utsman bicara dan merendahkan martabat Umar bin Khattab dengan perkataan berbahaya, bahkan sangat membahayakan dan bertentangan dengan sejarah hidup Umar bin Khattab. Aisyah binti Utsman berkata, "Ah, kenapa kata-katamu tidak tersebar dan kekuatanmu tidak tampak? Karena anak Khattab atau Umar berdiri di depan kalian dan hadir di halaman-halaman rumah kalian. Ia melarang dan mengancam dengan cara meneror dan menumpas kalian, tanpa mengkhawatirkan kembalinya harapan pada kalian. Kenapa kalian tidak membencinya sejak awal hingga akhir? Karena kalian dipimpin oleh orang dari kalian yang tidak berakhlak lembut dan tidak berbadan kuat. Ia bertindak terhadap kalian dan mengangkat orang untuk memimpin kalian. Namun kalian tidak menolaknya, karena takut kekuatan dan kedikdayaannya akan memanggil paksa kalian.
Jika ia berkata, maka kalian mempercayai perkataannya. Dan jika ia meminta, maka kalian mengabulkan permintaannya. Ia berkuasa atas leher dan harta kalian, seolah-olah kalian adalah orang-orang tua yang botak dan budak-budak yang hina. Sungguh, ia berbicara pada akal kalian untuk menguji kalian dan mengenalkan bahaya-bahaya kalian. Apakah semangat kalian tinggi untuk melawannya? Jika itu semua tak ada, pastilah pembagiannya hina dan usahanya gagal. Namun, ia tidak berpikir panjang. Memuji takdir menetapkan anggota tim syura itu 3. Ia pergi sambil bicara dan letakkan tongkat di atas pundaknya. Kemudian kalian menundukkan kepala padanya, seperti anak unta berumur 4 tahun menundukkan kepala, dan kalian melarikan diri, sehingga pundak-pundak kalian tinggi. Ia tidak henti-hentinya meneriaki kalian di setiap pandangan gembala, dan menjerat kalian di semua tempat untuk menjerat. Tak ada sahutan dari kalian, dan cahaya api tidak bersahabat dengan kalian. Ia menyerang kalian dengan diam-diam dan binasa dengan jiwa. Sama saja, apakah kalian menyuruh pada kebaikan atau melarang dari kemungkaran? Kalian tetap tidak sakit dan tidak pula bertanya. Hingga jika kemenangan kembali di tempat kalian, untuk kalian dan pada kalian dalam bentuk kehidupan enak, di mana akarnya terbelit-belit, cabangnya banyak dan naungannya nyaman. Maka kalian makan buah-buahannya dari dekat dengan lezat sesuka kalian. Hasil bumi dikenakan pada kalian menjadi intan berlian. Kalian menganggap nikmat makanan kalian dari atas dan bawah kalian di tanah subur yang banyak curah hujannya, disukai dan bersinar. Kalian tidur di dataran rendah, senang berleha-leha, benci perhiasan dunia dan kesempitannya, memandang manis kehijauannya, mengira bahwa itu akan datang pada kalian tak lama lagi, mengalir deras pada kalian. Kemudian kalian menghunus pedang dan memecah periuk kalian. Padahal Allah tidak menghendaki kalau pedang yang tadinya sudah terhunus itu dimasukkan kembali secara zalim. Kalian lupa akan firman Allah. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir. Quran Surah Al-Ma'arij ayat 19-21. Jika itu terjadi, maka kemenangan jangan sampai membuat kalian terlena. Pengepungan jangan sampai menguat pada kalian. Allah mengawasi dan kepadanya kita akan kembali. Demi Allah, orang yang terzalimi tidak berdiri kecuali di atas 2 kaki. Karena itu, kokohkan kaki kalian di atas pelana. Kalian tersesat. Karena itu, semoga kalian mendapat petunjuk di tempat yang luas. Ia akan tahu apa yang terjadi jika manusia menjadi budak-budak. Sungguh, orang-orang telah menyerang kalian. Berbagai masalah pernah terjadi pada kalian. Perang menyergap kalian dengan singa-singa. Hari-hari lelah menyerang kalian dengan banyak pasukan. Kecamuk perang melindungi kalian. Suatu hari, kalian akan memanggil orang yang tidak bisa menjawab. Pada hari lain, kalian akan menjawab orang yang tidak bisa memanggil. Sungguh, ia membentangkan kedua tangannya. Dan ia berpendapat bahwa kedua tangan tersebut di jalan Allah. Padahal tangan satunya pelit dan tangan satunya pas-pasan. Manusia menyerang leher dan pundak. Pertolongan Allah atas orang-orang zalim itu tidak jauh, dan aku beristighfar pada Allah bersama orang-orang yang beristighfar. Ungkapan di atas disebut-sebut sebagai perkataan Aisyah binti Utsman, sesuatu yang tidak mungkin, karena banyak sekali kata-kata sulit yang tidak digunakan pada abad tersebut. Kita juga melihat banyak kalimat yang tidak bersambung. Di samping bentuk sajak jelek dan serangan terhadap sosok sahabat Umar bin Khattab, kematian Utsman bin Affan adalah duka bagi hati putrinya, yaitu Aisyah, dan duka bagi seluruh hati kaum muslimin. Banyak sahabat, istri-istri, putri-putri sahabat, dan wanita-wanita zaman tabi'in yang membuat elegi atau syair ratapan tentang kematian Utsman bin Affan.
Di antara orang-orang yang membuat elegi untuk Utsman bin Affan ialah Zainab binti Al-Awwam, saudara perempuan Az-Zubair. Ia berkata di syairnya, "Kalian bunuh Utsman di rumahnya. Kalian minum minuman neraka seperti minumnya unta yang sangat kehausan. Aku yakin bahwa agama menjadi mundur. Bagaimana kita salat dan berpuasa sepeninggal Utsman? Bagaimana diri kita dan bagaimana pula agama setelah Ibnu Arwa dan anak Ummu Hakim dibunuh?" Laila binti Al-Akhiliyah juga membuat elegi tentang Utsman bin Affan dengan memotivasi Muawiyah bin Abu Sufyan. Imam Ibnu Affan terbunuh dan hilanglah kendali kaum muslimin. Jalan-jalan petunjuk pun menjadi bercerai-berai bagi orang-orang yang datang. Bangkitlah hai Muawiyah, dengan kebangkitan yang menyembuhkan penyakit yang tersembunyi. Engkaulah setelah dia atau Utsman, yang dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Tak ada riwayat dari Aisyah binti Utsman bahwa ia mengucapkan elegi tentang kematian ayahnya. Namun, jika ia bertemu Muawiyah bin Abu Sufyan, ia berteriak dan meratapi ayahnya dan berkata sambil menangis, "Duhai ayahku." Itu terjadi ketika Muawiyah bin Abu Sufyan tiba di Madinah pasca Am al-Jamaah atau tahun rekonsiliasi, setelah tahun 41 Hijriah. Ketika itulah Muawiyah bin Abu Sufyan menenangkan Aisyah binti Utsman dan menyuruhnya berhenti menangis. Berbagai sumber menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan datang ke Madinah pada haji pertama yang ia lakukan setelah kaum muslimin bersatu di bawah kepemimpinannya pada Amul Jamaah atau tahun rekonsiliasi. Di Madinah, Muawiyah bin Abu Sufyan ditemui Al-Husain, Al-Hasan, dan beberapa orang Quraisy. Setelah itu, Muawiyah bin Abu Sufyan pergi ke rumah Utsman bin Affan. Aisyah binti Utsman mengetahui kedatangan Muawiyah bin Abu Sufyan, lalu ia berteriak meratapi ayahnya, menangis dan memanggil-manggil ayahnya, "Duhai ayahku, duhai Utsman." Muawiyah bin Abu Sufyan berkata kepada orang-orang yang ikut bersamanya, "Pulanglah kalian ke rumah masing-masing. Semoga Allah merahmati kalian, karena aku mempunyai keperluan di rumah ini." Orang-orang pulang mematuhi Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu Muawiyah bin Abu Sufyan masuk ke tempat tinggal Aisyah binti Utsman. Kemudian menyuruhnya menghentikan tangisnya dan memanggil-manggil ayahnya. Muawiyah bin Abu Sufyan berkata pada Aisyah binti Utsman, "Putri saudaraku, orang-orang memberikan ketaatan kepadaku dan aku berikan keamanan kepada mereka. Aku perlihatkan pada mereka kelemah lembutan yang mengandung kemarahan. Sedang mereka menampakkan padaku ketaatan yang berisi kedengkian. Setiap orang mempunyai pedang dan mengetahui tempat teman-teman dan para penolongnya. Jika aku berkhianat pada mereka, maka mereka pun berkhianat kepadaku. Aku tidak tahu apakah kemenangan itu atas kami atau milik kami. Jika engkau menjadi putri paman Amirul Mukminin dari jalur ayah, maka itu lebih baik daripada engkau menjadi salah seorang istri kaum muslimin. Generasi pengganti terbaik setelah ayahmu adalah aku." Dengan cara seperti itulah Muawiyah bin Abu Sufyan meringkas politiknya terhadap manusia dan seluruh umat Islam. Ia tahu hak dan kewajibannya dan tahu bagaimana caranya memuaskan orang-orang. Buku-buku sastra dan sejarah bercerita tentang sejumlah kisah-kisah jenaka dari putri sahabat mulia ini, Aisyah binti Utsman. Kisah-kisah itu berisi canda lembut Aisyah binti Utsman. Diriwayatkan, Aban bin Sa'id Al-As datang melamar Aisyah binti Utsman. Aisyah binti Utsman berkata, "Aban bin Sa'id bin Al-As adalah orang yang tolol. Demi Allah, aku tak akan menikah dengannya untuk selama-lamanya." Ditanyakan kepada Aisyah binti Utsman, "Kenapa begitu?" Aisyah binti Utsman menjawab, "Ia mempunyai 2 kuda angkut berwarna kelabu. Herannya, ia mengangkut beban kedua kuda tersebut, padahal kedua kuda tersebut hanya satu menurut manusia." Aisyah binti Utsman juga berkata kepada Aban bin Sa'id bin Al-As,
ketika Aban bin Sa'id bin Al-As singgah di Ailah dan meninggalkan Madinah Munawwarah. Aku singgah di rumah Komodo, maksudnya sempit, sedang engkau tidak memberi mudarat kepada musuh, tidak meminta manfaat dan tidak perlu bermanfaat. Buku-buku sejarah juga meriwayatkan bahwa Aisyah binti Utsman adalah wanita cantik dan berakhlak mulia. Disebutkan bahwa di Madinah Munawwarah terdapat wanita cantik bernama Azza al-Mila yang sering didatangi orang-orang terhormat dan lain sebagainya. Azza al-Mila lucu dan ahli tentang seluk-beluk wanita. Suatu hari, Azza al-Mila didatangi oleh Mus'ab bin Az-Zubair, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar dan Sa'id bin Al-As. Mereka berkata kepada Azza al-Mila, "Aku telah melamar wanita. Karena itu, tolong lihat wanita tersebut sebagai wakilku." Azza al-Mila berkata kepada Mus'ab bin Az-Zubair, "Hai anak Abu Abdullah, siapa yang engkau lamar?" Mus'ab bin Az-Zubair menjawab, "Aisyah binti Talhah." Azza al-Mila berkata kepada Said bin Al-As, "Engkau, hai anak Abu Uhaihah, siapa yang engkau lamar?" Said bin Al-As menjawab, "Aisyah binti Utsman." Azza al-Mila berkata kepada Abdullah bin Abdurrahman, "Engkau cucu Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang engkau lamar?" Abdullah bin Abdurrahman berkata, "Ummu Al-Qasim binti Zakaria bin Talhah." Setelah itu, Azza al-Mila pergi kepada ketiga wanita di atas dan melihat mereka. Setelah itu, Azza al-Mila menggambarkan setiap orang dari ketiga wanita itu kepada setiap orang yang melamarnya. Azza al-Mila berkata kepada Said bin Al-As, "Adapun engkau, hai anak Abu Uhaihah, demi Allah, aku tidak pernah melihat perawakan Aisyah binti Utsman dimiliki wanita manapun. Ia tidak mempunyai aib apapun, namun di wajahnya terdapat sesuatu yang jelek namun cantik. Jika engkau minta pertimbanganku, aku arahkan engkau pada wajah yang engkau minta pertimbanganku. Aku arahkan pada wajah yang engkau sukai." Tapi ketika menyebutkan menantu-menantu Utsman bin Affan, Muhammad bin Habib menyebutkan bahwa orang yang menikahi Aisyah binti Utsman adalah Al-Haris bin Al-Hakam bin Abu Al-As bin Umayyah. Kemudian Aisyah binti Utsman dinikahi oleh Abdullah bin Az-Zubair bin Al-Awwam. Ibnu Hazm menyebutkan dalam Jamharahnya bahwa Al-Haris bin Al-Hakam menikahi Aisyah binti Utsman. Kemudian Aisyah binti Utsman melahirkan dua anak laki-laki untuk Al-Haris bin Al-Hakam, yaitu Abu Bakar dan Utsman. Aisyah binti Utsman membiayai dan menangani pendidikan Asy'ub bin Jubair At-Tamma yang wafat tahun 154 Hijriah. Aisyah binti Utsman mempunyai beberapa kisah jenaka dengannya. Diriwayatkan dari Al-Asma'i bahwa Asy'ub bin Jubair berkata, "Aku dan Abu Az-Zinnad tumbuh besar dalam asuhan Aisyah binti Utsman. Az-Zinnad naik turun hingga akhirnya kami sampai di kedudukan tinggi ini." Di antara kisah jenaka Asy'ub bin Jubair bersama Aisyah binti Utsman ialah riwayat yang disebutkan Al-Madaini bahwa Aisyah binti Utsman mengirim Asy'ub bin Jubair kepada pedagang kain. Setahun kemudian, Aisyah binti Utsman bertanya pada Asy'ub bin Jubair, "Apa saja yang telah engkau pelajari?" Asy'ub bin Jubair menjawab, "Aku telah belajar separuh pekerjaan dan separuh lagi belum." Aisyah binti Utsman bertanya pada Asy'ub bin Jubair, "Apa yang telah engkau pelajari?" Asy'ub bin Jubair menjawab, "Aku telah mempelajari tentang membentangkan kain dan tinggal belajar melipatnya yang belum aku pelajari." Demikianlah kisah Aisyah binti Utsman, putri menantu Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmatinya dan menjadikan generasi kita sebagai pengikutnya dalam kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.